Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengingatkan kita Bapak dan Ibu, mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita boleh terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 13 Mei. Dan sebelumnya saudara kita, mari berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, pagi yang indah bagi kami. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu menjadi santapan rohani bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini, menghidangkan makanan kepada musuh. Menghidangkan makanan kepada musuh. Saya bacakan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Saudara yang kasih Tuhan, renungan kita pagi hari ini, dalam bacaan kita hari ini kita melihat ada Raja Arab, atau hari ini negara Suriah, mengatur strategi perangnya untuk menyerang orang Israel. Tetapi saudara, setiap kali Raja Arab ini mengatur strategi perangnya, selalu ketahuan kepada Raja Israel. Raja Aram ini menjadi geram. Dia bertanya kepada pegawai-pegawainya, adakah di antara kita? Adakah di antara kita yang memberitahukan atau yang pro kepada Raja Israel? Sehingga setiap apa yang saya rencanakan selalu bocor. Adakah yang membocorkannya? Selalu Raja Israel mengetahui. Tetapi saudara, ada seorang pegawai berkata di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ternyata saudaraku, setiap rencana yang direncanakan oleh Raja Aram ini telah disadap oleh Elisa. Jadi zaman dahulu saudaraku sudah ada sadap. Jadi kalau hari-hari ini satu negara bisa menyadap negara yang lain sehingga mengetahui rahasia-rahasia, Raja Aram ini menjadi geram karena setiap rencananya selalu bocor. Akhirnya apa saudara? Raja Aram ini mengirim tentara yang besar untuk menangkap Elisa. Padahal sebetulnya Elisa ini hanya seorang diri. Mungkin cukup juga hanya mata-mata mungkin dikirim untuk menangkap Elisa. Tetapi saudara, karena geramnya, Raja Aram ini mengirim tentara yang besar. Ketika pagi-pagi Elisa dan asistennya bangun, asistennya Elisa menjadi takut. Karena apa? Asistennya melihat bahwa di sekeliling mereka sudah ada tentara Arab. Mereka bersenjata lengkap untuk menangkap mereka. Tetapi Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata asistenku ini. Maka asistennya itu bisa melihat bahwa ternyata mereka memiliki perlindungan tentara yang lebih besar yang mengelilingi mereka. Ada tentara-tentara surga. Sehingga kembali asistennya Elisa ini menjadi kuat, menjadi berani, menjadi sukacita. Tadinya dia sudah kehilangan sukacita melihat tentara yang besar yang dikirim oleh Raja Aram. Kemudian Elisa berdoa, butakanlah mata semua tentara Aram ini, sehingga mereka dibutakan, saudara.
Dan Elisa menuntun mereka ke kota Samaria yang menjadi ibu kota Israel pada masa itu. Ketika mereka sudah sampai di tengah kota, Elisa berdoa, bukakanlah mata mereka. Sehingga semua tentara ini terbuka mata mereka. Dan mereka kaget, mereka sudah ada di tengah kota. Ketika Raja Israel melihat bahwa musuhnya sudah ada di depan mata, dia berkata, akan kubunuhkah dia Bapa? Gitu. Dia berkata kepada Elisa, akan kubunuhkah mereka? Tetapi Elisa mencegah mereka. Jawab Elisa apa? Jangan. Biasakah kau bunuh orang yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini adalah strategi perang yang ditawarkan oleh Elisa. Hidangkanlah makanan kepada musuhmu. Hidangkanlah makanan kepada musuhmu. Di dalam Injil Lukas, Yesus juga mengajarkan, saudara, Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini adalah strategi yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Berbuat baik kepada musuh. Saudara, tidak ada ajaran manusia yang mengajarkan berbuat baik kepada musuh. Yang ada adalah ketika dia menyakiti saya akan menyakiti dia. Saya akan membalas gigi ganti gigi, luka ganti luka. Dan itulah juga yang diajarkan oleh hukum Taurat. Dan itu banyak diikuti oleh manusia. Tetapi bagaimana kita diajarkan oleh Yesus Tuhan kita? Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini strategi yang luar biasa untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan ini adalah rahasia kemenangan kita. Walaupun kita dibenci, walaupun kita dijahati, kita tetap berbuat baik. Apakah bisa? Dengan kekuatan manusia kita tidak akan bisa. Tetapi roh Tuhan yang menolong kita. Roh Tuhan yang menguatkan kita sehingga kita mampu berkata, berkatilah dia. Ketika Yesus di kayu salib, saudara, ketika dia disalibkan, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberikan contoh kepada kita pengikutnya, mengampuni, menghidangkan makanan kepada musuh. Mari kita memberikan yang baik, kita membalas yang baik. Firman Tuhan berkata, kalau kamu membalas kebaikan karena dia telah berbuat baik kepadamu, orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan itu. Jadi saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa melakukan. Ketika orang berbuat baik, dia membalas dengan kebaikan. Tetapi ketika seseorang melakukan kejahatan kepada kita, apakah kita bisa membalas dengan kebaikan? Hanya bersama dengan roh Tuhan kita bisa melakukan itu. Hanya bersama dengan roh Tuhan kita bisa melakukan, menggenapkan firman Tuhan itu. Dan mari kita lakukan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Mari kita menghidangkan makanan kepada musuh. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami pagi hari ini. Menghidangkan makanan kepada musuh. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah, tapi oleh Roh Kudus yang memampukan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami boleh meneladani teladan Kristus bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.